Cuma nggak lucu. Kayak ini aja nih. Iya, nah. Cuma lucunya di saat anak kecil yang terjangkit virus corona, kalau memang obatnya whisky, itu ya kali lu cekokin, minum dulu nak. Oke, balik lagi di Ngobrol TV dengan Ngorder. Kali ini gue sama siapa namanya lo? Bowo. Ketemu lagi nih sama Bowo nih. Ini vokalis band gue sih. Udah beberapa episode ya gue yang lo ya. 3 episode lah ya. Sama ini 3. Sekarang tanggal berapa sih? 13 ya. Tanggal 13. Gawean gimana? Aman nih? Lancar, lagi pada ketakutan sama wabah virus corona. Great Corona ya. Great Corona. Kantor gimana mau? Lagi ada sekarang nih lagi pandemik nih. Yes. Corona nih. Gila Pandemik itu berarti kan massal ya? Iya kan, massal. Bumi. Kan? Bumi ya udah dunia. Udah worldwide lah. Di kantor gue sendiri sih udah ada yang namanya apa sih, pengukur suhu ya. Jadi setiap kita mau masuk yang tembak gitu. itu sama security kita langsung cek suhu kita, segala macamnya. Ya, jadi kalau misalnya kayak gue nih masuk misalnya agak siangan gitu, kalau panas itu disuruh diem dulu, Iya. Suruh dinginin. Oke, cheers dulu. Cheers dulu ya. Oke. Oh iya, pasti dicek dulu tuh jidat ya. Jidat dicek. Maksimal berapa? 37 sekian lah ya. 37,5 ya. Pokoknya di atas 37 deh. Nah, suhu gue kebetulan memang gue orangnya bukan dibilang, iya gue suhu gue hangat. Hangat mulu lah. Gue 36,58 mulu, 58, 59, 36. Tapi keadaan gue normal, gue nggak yang lagi flu atau kayak gimana, nggak kayak gitu. Emang segitu. Nah, terus juga di kantor gue udah mulai WFH. Apa tuh? Work from home. Oh, udah bisa remote ya di Rokum ya. Jadi semua anak-anak yang berdomisili di daerah yang memang ada suspek corona itu tidak diwajibkan datang ke kantor. Dia bisa Jakarta WFH. Ya? Yes, Jakarta. Itu kita dari kantor dimodalin. Kantor daerah mana? Di Tubun, KS Tubun. Jakarta Pusat ya masuknya. Iya, Jakarta Pusat Abang. sih, Tanah Abang situ, iya. Bener. Ya agak-agak mungkin. Iya, lu ngeri ya sih kan. Parno sih ya, agak parno. Coba soalnya gimana? Kalau orang Indonesia itu inisiatif buat ya lo kayak ya lo lagi sakit nih kan udah jelas tuh dihimbau kan, lo lagi sakit. Tolonglah lo agak memprotek diri lo gitu. Ya kan lo harus pakai masker. Harus segera maksudnya ya lo melaporkan gitu kepada pihak kesehatan atau rumah sakit terdekat lah buat cek. Di sini tuh masih kurang menurut gua. Terlalu santuy. Batuk seenaknya anjing tuh goblok sih. Depan muka orang. Gitu kan. Biar kata nggak sakit kan teparno ya woy. Iyalah, jelas bro. Jelas. Anjing sih yang kayak gitu-gitu tuh. Maksudnya bikin orang jadi kayak nggak nyaman. Betul. Cuma kalau di kantor lu sendiri gimana? Kantor gua sama juga gua gawe di wilayah Jakarta Timur ya, Matraman. Yes, Matraman. Udah mulai di cek suhu badan gitu. Baru sekedar itu sih. Ya. Semoga sih yang gua harap sih bisa inilah kayak di lockdown dulu kira-kira 2 hari atau 1 hari lah minimal buat kayak disemprotin disinfektan gitu loh. Tapi lu yakin itu bakalan apa istilahnya? Enggak nyebar ke mana-mana. Tapi kan setahu gue yang bermasalah itu kan adalah dari segi orangnya atau individunya kan. Iya sih. Kalau untuk tempat, kalau menurut gue sih ya sedikit membantu lah. Sedikit mungkin. Iya, nggak berharap juga, cuman paling nggak udah ada ya lo pencegahan lah ya. Pencegahan kayak gitu gitu loh. Emang harusnya ya kita harus concern ke sana gitu karena kan ini Indonesia udah masuk di daftar worldwide update nih buat COVID-19 udah termasuk gitu. Pertama sekarang siapa sih? Wah, gua masih Wuhan lah ya kan, Cina kan? Iya nggak sih? Cina ya? Masih Cina lah kan dia. Iran ya? Emang Iran juga? Iran juga kok. Emang iya? Iran juga. Gua nggak terlalu update untuk hal itu sih kalau misalnya berapa peringkat pertama tertinggi. Berapa ribu gitu kalau nggak salah. Tapi udah ngalahin si Wuhan itu sendiri Cina.
Belum sih. Yang gua update sih belum, masih. Setahu gua di China itu sampai sekarang ini 9.000. 9.000 ya. 9.000 itu yang udah bahasanya meninggal karena corona ya. 9.000. Di kita di Indonesia sendiri 5 ya. Dua kan? Dua. Umur 37 sama WNA ada yang meninggal di sini. Oh gitu. Iya, WNA. Cuman ya tetap aja ada yang kabur anjing. Nah, tuh anjir tuh. Tuh udah gitu kabur. Udah suspek kabur. Positif. Betul positif malah, bukan suspek lagi ya. Dan dia tuh katanya pas kabur dijemput sama keluarganya. Ya. Jadi kan jatuh keluarganya mendukung kayak gitu kan. Gokil sih emang ya. Aduh, buat apaan sih? Tapi sebenarnya kalau misalnya gue tanya lu sepanik apa sih kalau misalnya? Panik. Lu sepanik itu ya? Iya, agak gue concern banget kalau ada kayak gini. Oh ya? Concern gue. Concern ya? Iyalah. Kalau dari gue pribadi, gue sih bukan nggak memikirkan ya, tapi berusaha untuk nggak sepanik itu gitu. Karena iya sih emang lebih bagus sih kayak gitu sih. Maksud gue, ya kita masing-masing kalau misalnya kita agak nyerempet sedikit ke sisi religius, kita sama-sama punya Tuhan istilahnya kan, yang menentukan kita nanti seperti apa ya juga dari Tuhan ya kan. Nah, boleh dipakai nih. Lo tapi jangan diminuman ya. Iya. Paling nggak kita menyikapi aja. Iya, menyikapi it's okay, cuma jangan berlebihan sih kalau menurut gue. Tetap kita stay safe gitu, cuma tetap lu nggak usah kayak panik attack. Lu lihat gak sih yang postingan di Instagram yang waktu kita baru 2 yang terkena positif corona aja, itu sampai supermarket parah pada dibilangnya enggak itu nggak ngeborong, ada pembelaannya juga bro. Ya kan, itu nggak ngeborong kok, itu memang si bapak ini memang di rumahnya dia agen, dia yang memang jual. Hello, lu agen ngapain beli di supermarket? Mahal gila, lu jual berapa di pasaran ya? Gak make sense sih. Gak make sense. Maksud goblok anjing, buat itu parah sih. Makanya kan kalau gue setuju banget tuh sama kata-katanya selebriti Aming ya? Iya, lo nyimak gak sih dia ngomong apa? Iya, ujung-ujungnya bukan corona yang buat kita mati, tapi saudara kita sendiri yang bikin mati. Manusia juga yang bikin kita mati. Iya, mati. karena ya sekarang stok makanan semuanya diborong. Iya kan? Dari mulai beras sampai taruhlah Indomie sampai Indomie lo mati makan mie lo ya, sakit kuning paling makan mie pakai nasi aja buat apaan sih? Mungkin ya ampun, terus lo yang nimbun masker, ya kan, lo yang nimbun hand sanitizer, goblok tuh. Itu menurut gua ya lu nggak perlu kayak gitu, secukupnya aja kali gitu ya kan. Lo panik boleh tapi jangan merugikan orang lain. Iya gitu. Lo gila men, udah kayak apa ya, ketakutannya tuh udah kayak ada zombie gitu. Ngerti nggak sih lu sepanik itu kayak orang-orang kayak pengen diserang sama zombie gitu. Kayak gila. Satu kota bakal Silent Hill nih, kayak Silent Hill. Itu ada zombie deh tuh, Walking Dead man. Ya kan nggak kayak gitu ya kan. Emang harusnya nggak kayak gitu sih. Nah, harusnya nggak kayak gitu lah. Cuman tetep aja sih bikin panik juga sih sebenarnya. Yang panik kalau dari segi gue istri gue. Kalau dari lo, bini lo ya? Iya, kalau dari gue lebih yang bukannya bersifat bodoh amat gitu, maksud gue ya bismillah aja lah gitu ya kan. Lo ya percaya lah kalau memang dikasih kesehatan, sakit sakit. Intinya kan dari antibody lu sendiri. Iya benar sih. Benar nggak? Gimana kita jaga badan. Betul, antibody lu bagus ya secara otomatis sel darah putih lu ngelawan yang begitu-gitu tuh ya kan. Imun badan kan betul. Salah satunya kayak pakai hand sanitizer ini. Iya, kan? Itu ngebantu. Salah satu lah, paling nggak mengurangi lah. Jangan dipakai buat mandi. Campurin ke minuman. Gila. Tapi lu denger gak sih lo hoax yang corona tuh mati sama whisky? Lu denger gak itu? Lu sempet baca gak? Iya kan? Iya. Ya. Itu katanya di orang Irak apa Iran gitu. Karena akhirnya dia meninggal karena dia minum alkohol. Bukan karena coronanya. Bukan, karena dia kebanyakan minum alkohol. Kan? Dan menurut dia dengan dia minum alkohol si corona itu bakal sembuh. Emang orang itu tuh nggak sakit, Wo. Iya. Dia cuman kayak ngebuang virus-virus dalam badan. Padahal
Enggak kayak gitu. Tapi minum 1 jerigen gitu ya. Gitu. Ya, enggak gitu lah. Enggak gitu ya. Enggak lah. Ya iyalah. Menurut gua sih enggak gitu. Kalau memang obatnya adalah whisky, kita nggak perlu ribet. Iya. Bener gak sih? Cuma nggak lucu. Kayak ini aja nih. Iya, nah. Cuma lucunya di saat anak kecil yang terjangkit virus corona, kalau memang obatnya whisky, itu ya kali lu cekokin, minum dulu nak. Ini sloki hari ini, ntar sloki lagi kan nggak kayak gitu. Cobain dulu. Kan nggak kayak gitu. Nggak mungkin sih. Iya. Tapi di Jakarta Selatan sih yang gue lihat di Corona Update buat apa namanya Pemprov Jakarta, Jakarta Selatan sih emang titiknya. Oh ya? Yang maksudnya apa sih ya? Karena berkerumunan kali, pusat mungkin, kali, ya kan? Itu kan ya pertama orang pada kerja Jakarta Selatan di situ semua ya. Oke. Terus juga transportasi di Jakarta Selatan udah banyak banget nih, MRT, betul. kan, Transjakarta. Betul. Pusat Ya, pusat gaul juga namanya kan. Itu udah public center banget sih. Benar-benar. Jakarta emang. Karena memang kan kita dianjurkan untuk apa ya, jauhi kerumunan ya, keramaian ya nggak sih? Iya. Emang harusnya Seperti kayak itu. gitu sih. Tapi kalau misalnya lu mikir nggak sih, gua itu sangat mania sama yang namanya film zombie. Gitu-gitu ya. Gue suka banget tuh film-film zombie kayak gitu. Lo kebayang Jakarta kayak gitu. Nah Jakarta jadi kayak gitu. Nah lu, maksud gue, apa yang bakalan lu lakuin gitu? Tiba-tiba corona semakin berkembang biak gitu ya kan, orangnya tiba-tiba bisa berubah jadi zombie. Lu bakalan apa yang lu lakuin? Ya kayak yang di film Zombie Attack udah. Iya. Punya senjata ya kan, ngambil wajib kayak wajib militer gitu, military base man, lu serang ya kan, lu ambil Iya. senjata Iya udah kayak gitu. Tapi fiktif ya, fiktif ya kan. Nggak, maksud gue jangan sepanik itu juga ya kan. Ujung-ujungnya kalau di film zombie, orang-orang yang sangat-sangat panik, yang sangat mementingkan dirinya sendiri. Kalau di film-film zombie, dia yang matinya paling tragis man. Oh ya, bener gak? iya Iya gak sih? Iya Lu pernah nonton gak sih? Orang yang tamak, yang rakus, wah gue mau ini semua biar aman semuanya, gue nyetok semuanya. Ujung-ujungnya dia yang mati. Ya gue bukan nyumpahin mati orang-orang yang panik attack tiba-tiba borong beras selama bertonton ya. Nggak kayak gitu. Terus juga sih kalau orang mungkin Indonesia kali ya, tapi mungkin kebanyakan di Jakarta. Kalau bersosial media tuh kebanyakan masih goblok loh orang kita. Ya, dia menyampaikan berita yang hoax. Iya, kebanyakan sih hoax sih. Iya. Kayak yang masih kayak begini-gini, terus masuk ke grupnya ini, dikirim-kirim, terus di forward lagi ke grup sebelah gitu-gitu. Yes, gue ngerti itu banget itu. Bikin orang panik kan kayak gitu. Nah, gue sempet nonton berita. Jadi, ya anggaplah sebut dia YouTuber lah, anak-anak. Ya mungkin sepantaran kita atau di bawah kita gitu ya. Dia buat hoax man. Jadi dia buat, bukan hoax ya, prank. Iya. Dia jadi orang yang terjangkit virus corona. Indonesia. Di Indonesia. Anjing, itu ada. Dimasuk penjara semua man. Ada perang? Ada perangnya, ada perang. Ada. Itu di berita gue nonton kemarin sebelum gue berangkat kerja. Itu gila sih. Jadi dia di tempat keramaian pakai masker, batuk-batuk, pilek-pilek kayak gitu-gitu. Goblok. Ujung-ujungnya dipanggil sama pihak kepolisian. Tapi pihak kepolisian menurut gue nyeleneh juga nih manggilnya. Jadi pihak kepolisian itu manggil, kita nonton video kamu nih gitu kan. Kita ngefans nih sama video kreatif kamu nih mengenai prank corona. Viewersnya banyak pasti. Iya, kalian diundang nih ke polsek sini, silakan datang. Sebelum mereka berangkat. Oh, di prank ternyata ya? Iya, sebelum mereka berangkat tuh, woy, kita diundang dari pihak kepolisian nih karena video gini-gini, seneng gitu. Nyampe sana diinterogasi. Bukannya pada pucat, gue bilang. Ya, lo nggak apa-apa lo mamam deh tuh. Ya, nggak sampai segitunya juga kali, itu bukan bahan candaan ya kan. Iya. Untuk orang-orang yang kena panik attack kan, itu ngeri banget loh. Gue juga kalau sekarang ada orang batuk, agak agak parno banget. Di kantor gue ada yang batuk, anjing selalu banget ya, walaupun misalnya kita kenal kan. Yes. Ya tutup lah.
Kita bilangin kadang nggak enak ya. Nggak enak. Iya. Di lift gitu anjing, gue bilang nih orang nih apaan sih, lu gila kali lu ya. Iya. Tapi lu setuju gak sih kalau corona itu kan isunya kan sebagai senjata biologi? Nah, gue tahu tuh. Kalau gue sih, Nah dari lu dulu deh gimana? agak kurang sih menurut gue. Lu nggak menyikapi sebagai Enggak, menurut gue enggak. Enggak ya. Menurut gua enggak Iya. tahu ya. Iya. Enggak tahu. Mungkin Ya ini kan asumsi dari lo, Iya. ya kan? Asumsi dari gue beda lagi nih. karena logikanya gini. Corona itu kan dari Cina ya. Wuhan kan itu senternya ya. Dan di situ isunya katanya karena makan makanan ekstrim. Kelelawar lah. Kelelawar yang makan jadi sop gitu ya. Iya, apalah segala macam yang pokoknya kuliner ekstrim lah. Yes. Ya kenapa di Indonesia tuh enggak? Gitu, nggak tahu ya mungkin. Di Manado gitu. Di Manado ya, Gitu. itu di Pasar Tomohon kurang ekstrim apa? Ada piton, Buset, ada kucing, kucing, ada kalong, tikus. kampret, Iya. ya kalong. Kalong ya. Iya, Ya, ibab udah pasti. Ya, pasti. Itu mah di mana-mana juga banyak ya kan. Kalau Iya, kodok, gitu-gitu. Tapi menurut gue, ya enggak sih. Mungkin karena emang apa ya? Ya, Nah. kebersihan aja mungkin. Karena kan virus semakin kesini kan semakin beda-beda, wo. betul sih. Cuma kalau dari gue menyikapinya ada setujunya juga gue. Tapi nggak 100%. Iya. Gue setuju kalau memang itu memang ini senjata biologis, weapon of mass destruction. Wah, itu kan nggak yang sampai ya kalau gue sih nggak tahu gitu ya. Karena mau ingin mengurangi populasi manusia Yes, yang udah kebanyakan. bener, gitu ya. masuknya kayak konspirasi gitu ya kan ya. Kalau gue menyikapi itu oke. Ada sisi gue setujunya. Kenapa gue bilang setuju? Karena ya apa ya dibilang ya, kayak virus-virus gitu nggak mungkin dengan ada sendirinya. Iya, tercipta dari apalah gitu ya. Betul gak? Karena ya logikanya di Wuhan itu udah bertahun-tahun, atau di pasar yang di Wuhan itu udah bertahun-tahun banget. Terus kenapa baru sekarang muncul? Iya. Kalau gue menyikapinya seperti itu gitu ya kan. Kalau memang bukan karena buatan orang nggak mungkin tuh. Kalau gue mikirnya seperti itu. Oh iya. Bukannya Masuk gue akal. mendahului atau kayak gimana. Iya, make sense lah. Zaman dahulu kan ya kalau ngomongnya masalah zaman dahulu kurang jorok apa sih zaman dahulu gitu ya kan. Lu makan daging Gue mentah pernah gitu. makan paniki, kampret. Ya. Makan kayak lawar pernah gue. Pernah. Makanan Manado kan jelas. Iya, ya cuma ya lu lihat aja kayak gitu. Iya sih. Kenapa di Manado nggak ada corona? Maksudnya bukan nggak ada corona, nggak dari Manado aja tuh corona. Kenapa dari kita? Iya. Dari si Wuhan ini. Dari Cina. Nah makanya gue bilang, Ini buatan orang sih. gue kalau menurut agak gue. setuju. Mungkin ya gue nggak tahu konspirasi di balik itu. Mungkin wah Cina sekarang ini kan segala Padat. market Oh iya. China yang menguasai bro. Ya mungkin ya udah biar China nggak ngeluarin produk-produknya kita stop dulu ya, mungkin kayak gitu pikiran itu. Iya. Ya gue apalah daya gitu. Gue nggak nyampe situ juga, cuman ya gimana caranya bikin diri kita tetap aman aja sih gitu, keluarga kita juga tetap aman gitu. Kalau something itu kejadian dan lu tiba-tiba kena corona, lu gimana? Amit-amit sih ya, amit-amit. Pasrah berdoa ya udah gue Lu siap diisolasi. mengikuti prosedur yang ada dong sebagai warga yang Indonesia yang punya pendidikan, yang Iya, punya akal, punya otak. Iyalah. Sama gue juga bakalan ngelakuin itu Iyalah. sih. Ya kita bakal berserah, wah nggak mungkin lah lu kayak kabur gitu lu. Iya. Gitu merasa nggak terima. Ya namanya penyakit ya kan yang didatangkan karena virus, ya harus ini dong diberantas lah. Ya kita juga harus, ya gue bilangnya ya menyikapi itu lo harus dewasa sih. Maksudnya di saat lo udah bukan suspek lagi tapi lo positif corona, ya udah kalau bisa. Emang sih berat banget ya. Ya itu Karena itu gila, mematikan juga. mematikan. Ada juga beberapa yang sembuh. Iya. Ya kan? Cuma lu pernah baca ini gak sih artikel gitu, entah itu di media sosial, entah itu dari breaking news atau apa, yang disuntikin virus corona dibayar 63 juta apa ya? Di mana tuh?
itu untuk ilmu jadi Cina, dia mau bukan di Cina jadi ilmuwan dari Swiss apa dari Inggris gitu, gue baca sekilas sih. Jadi dia sengaja dia cari orang yang bersedia tubuhnya disuntikin oleh virus corona buat dilakukan penelitian untuk antivirus ya. Jadi lu akan dibayar jadi iya. Kelinci percobaan. Betul, kelinci percobaan, dan lu akan dibayar 63 juta cash, dan lu akan masuk ruang rehabilitasi. Di situ lu nggak boleh ketemu isolasi, dan lu nggak boleh ketemu siapapun di situ. Anjing, itu mah berbicara hidup dan mati sih. Ya, iya, nyawa lu udah siap mati men kalau misalnya kayak gitu. Nyawa dibayar 63 juta. Ya gimana ya, bini sama anak kita. Thank you deh. Dikasih 63 juta juga ya. Enggak sih. Enggak lah, gue enggak lah ya. Ya mendingan ya udah berserah aja. Mencegah sih paling benar, Bo. Mencegah. Olahraga juga penting juga tuh. Olahraga sebenarnya penting, cuman kita udah nggak pernah ngejalanin lagi ya ini. Tapi gue sedikit kecil gue menjalani, bukan olahraga sih gue bilangnya. Jadi gue kan stretching ya. Ya kantor gue kan di lantai 2, jadi kadang gue kalau itu gue naik lift, udah lewat tangga aja. Oh iya. Ya turun tangga, gue nggak pernah menggunakan. Ya lumayan lah. Pompa jantung. Betul. Buat keringetan. Betul. Iya sih. Terus keadaan di daerah sekitar lo, kantor gimana tuh sekarang lagi kayak begini keadaannya? Gue sih belum, maksud gue keputusan di kantor gue untuk yang WFH itu ya, kita balik lagi ke kantor WFH itu belum berjalan saat ini. Jadi ini gue habis WhatsAppan sama orang kantor gue, itu kemungkinan akan berjalan semuanya serentak dalam satu building itu di hari Rabu. Buat di lockdown gitu? Rabu. Bukan lockdown sih, jadi meminimalisir. Jadi daerah-daerah yang ada suspek corona atau ada yang positif corona itu ya udah deh, lo kerja di rumah aja, lo nggak mesti ke kantor gitu. Iya, karena gue temen gue kan banyak yang di daerah Depok ya. Jadi ada juga tuh cerita-cerita dari dia tuh, ya kan, gila di Depok udah ada anak bayi yang cuma lewat Depok doang dan dia nggak berinteraksi sama orang yang positif corona atau suspek corona, tiba-tiba dia kena corona. Bayi anjing, cuma lewat Depok doang. Separah itu polusi lu, maksud gue gila ya. Ya gue nggak tahu sih gitu. Keren sih anjing. Iya, ini kalau kantor gue belum sih maksudnya belum ada omongan kesana sih. Ya maksud gue karena emang sistem kinerjanya harus diselesaikan di kantor. Ya apa kabar dengan gue? Iya. Sama aja kan, cuma akhirnya ya gue pihak gue menyetujui itu dan kasih mereka laptop satu-satu dan dimodalin. Karena kasus ini. Dimodalin modem men. Oke. Jadi buat mereka mungkin yang di rumahnya nggak ada internet. Jadi ya udah nih perusahaan kasih beberapa modem. Gue total di gue itu yang diulangin ya untuk daerah-daerah yang suspek itu ya. Depok salah satunya ada ya? Depok, Bogor, Bekasi kan juga. Iya emang. Ya kan Bekasi ada ya kan. Jadi dimodalin sekitar 200 modem. Unit ya? 200 unit laptop dan 200 unit modem. Sampai sebegitunya gitu. Bagus sih. Ya bagus banget. Cuman jatuhnya ya buat kita yang monitor agak ribet sih. Lu beneran kerja nggak sih di rumah gitu sih, ya kan? Iya sih, sedangkan gaji harus dibayarkan ya. Betul, aduh itu terotak banget sih. Oh iya, sama salah satu lagi, terus kalau cara kita berinteraksi tuh sama, nggak usah sama orang lain lah, kita berbicara sama teman dekat aja lah. Sama kayak circle kita lah. Bukan karena nggak enak sih, emang harus agak ditaker sih sekarang. Kayak biasa laki gimana sih? Itu emang harus agak dikurangin sih sebenarnya. Karena kita harus pikir sama diri kita sendiri juga, Wo. Iya. Iyalah. Ya oke lah, seperti itu gue setuju sih. Gak ada yang tahu, gila lu. Iya. Cuma bukannya sombong juga. Betul. Karena dengan kondisi memang keadaan seperti ini dan
Dan gue memaklumi itu sih Mar, kalau misalnya memang kita nggak tos dulu deh, kayak tadi lo bilang kita nggak tos dulu deh, kita ini dulu, ya it's okay, nggak ada rasa tersinggung sama sekali kalau dari gue. Cuma itu salah satu mendukung dan menjauhkan sih. Sampai dengan hari ini gue kalau misalnya ketemu temen gue yang di kantor atau gimana, kalau gue emang goyang, bro, gue cuman ya udah tos, join makanan, ya enggak. Iya, gelas. Aduh apa lagi gelas ya? Kecuali lagi minum di klub ya. Tapi kayak udah enggak lah. Itu yang bicara alkohol. Enggak orang sih. Janganlah. Tapi gua harap sih pemerintah agak lebih straight dan jujur sih soal kasus terbuka ya, ini. transparan banget harusnya. Gue pengen banget, maksud gue itu wish gue gitu. Ya lu buat ngebantu warga lu gitu, rakyat lo ini Indonesia ya kan yang dicintai. Betul. Harus transparan lah, nggak apa-apa kalau emang korban udah sekian, ya udah sekian gitu. Dan ambil tindakan yang benar-benar konkret gitu ya. Maksud gue, lu isolasi untuk dari wilayah ini sementara gini, oke gitu. Iya. Gitu. Harus tapi, kayak gitu. Lu setuju nggak sama statement bilang jadi banyak nih ya kan, ya warga-warga dunia maya, ya kan? netizen warganet ya kan, warganet dia bilang sebenarnya corona tuh biasa aja gitu, yang bikin sangat berbahaya itu adalah medianya. Media tuh yang menakut-nakuti gitu ya kan. Ada beneran nggak sih kayak gitu kalau bener ada bener ya kan, panik ngebunuh dengan betul. Itu apa, panic disorder bikin orang jadi panic attack gitu kan, anjing sih, jadi parno walaupun dia sebenarnya sehat-sehat aja nih. Iya, ini orang cuman ya mungkin cuma batuk biasa bukan corona, jadi kita juga wah. Emang tolonglah, maksud media gua, juga kontrol juga lah ya. Yang pinter lah, nggak usah clickbait banget kalau emang pengen nyampaikan berita gitu loh. Fakta sih anjing, gue gedek gua. Bener. Asli panik. Tapi gue sih ya gue bisa menyimpulkan maksud gue dibandingin kayak lo nih gitu ya kan, lo cukup wah gila nih, cukup panik lah ya lo namanya. Cuman kalau gue sih nggak sepanik itu sih, maksud gue ya udah let it flow aja, jalanin aja, ikutin arus aja gitu, iya. Jangan sampai gue panik ujung-ujungnya malah ya nggak bagus sih, iya nggak sih? Emang nggak bagus, panik tuh emang ya mematikan lah, kan mematikan mental kita, pikiran apa segala macam, semua yang ada di diri kita gitu. Betul. Ya gitu sih maksud gue. Oh ya, sekarang yang kena corona itu dari pemerintah ditanggung ya pengobatannya. Iya kan? Nice. Makanya kan kebanyakan kan yang dirujukin kan rumah sakit pemerintah. Oh gitu ya. RSUD yang di Cilandak tuh. Kalau di daerah kita ini? Nggak tahu deh. Enggak sih kayaknya. Enggak ada di daerah Bekasi ya. Ya ini Persahabatan. Oh Romangun. Bekasi enggak. Gue tiap hari ke kantor lewat situ loh. Mana? Persahabatan. Romangun ya. Iya sih, kalau di Bekasi rumah sakit pemerintah di mana? Gue juga nggak tahu. Gue juga baru di sini. Iya sama. Kita juga kan baru. Ya paling situ tuh Sunter ya. Sulianti Saroso. Iya boy itulah. Itu banyak udah ini sih apa? RSPI ya, udah lumayan banyak yang positif corona dari situ sih. Nah, maksudnya ya kita bikin video ini ya Mar ya. Mungkin ini campaign sih sebenarnya, buat campaign dan pendapat mungkin ya, perwakilan dari anak muda mungkin ya kayak gitu ya. Jadi yang pinter lah. Yang pinter, lo harus milah-milah. Oke, lo panik cuman jangan sampai ngerugiin orang di sekitar lo gitu ya kan. Lo ngeborong Intisari lo ngeborong main sini. Ayo weekend aja. Iya, kalau bisa jangan kayak gitulah. Secukupnya aja, jangan berlebihan itu nggak baik kan. Asli. Bener. Sekarang tuh emang corona tuh udah concern dunia sih. WHO tuh salah satunya. Pandemik bro. Iya, WHO tuh. Gue makanya lo follow WHO, update di situ semua. Instagram.
dari dia semua. Cara mencegah, mengurangi, terus juga update worldwide untuk apa victim corona gitu-gitulah. Gue bacanya malah konspirasi aja sih. Iya sih ya, itu terserah lah. Iya. Masing-masing sih. Cuma ya itu perlu juga sih buat tahu gitu. Yang lebih aware sih istri gue sih kalau misalnya untuk yang kayak gitu. Gue berdua gue. Lo sama-sama aware ya. Gue pantengin gue. Iya. Instagram. Iya. Ya kan. Detik segala macam. Detik gue itu ada sih aplikasinya, gue juga ngeliat sih, baca sih pasti setiap pagi sambil ngopi sambil ngerokok. Sengaja nyempetin baca lah. Asli. Cuman ya gitulah, maksud gue, tolong jangan menyebarkan kepanikan. Iya. Lu bersosial media yang pintar, terus juga menyikapinya harus ya lu otak lu sebagai generasi yang muda gitu ya. Yang pintar-pintar aja. Betul. Dan make sense gitu. Jangan istilahnya lu punya temen nih, punya kayak keterbatasan bersosial media gitu. Orangnya nggak mau nyari source-nya, sumbernya dari mana, nggak ngulik gitu. Itu bakal kena di situ, dia panik gini-gini segala macam. Dia cuma baru ngeliat satu artikel tiba-tiba wah. Iya, dan dia baca tagline-nya doang. Iya. Nggak baca beritanya. Ya caption-nya kan panjang tuh kalau di Instagram. Iya, banyak. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu ntar akan di-forward ke grup-grup yang lain-lainnya itu. Enggak sih menurut gue. Iya. Itu goblok tuh kayak gitu tuh. Jangan kayak gitu-gitu banget lah. Terus juga kalau lo buat apa? Pencegahan, ya lo agak lebih picky sama diri lo sendiri lah, Yes. Kayak apa ya? Ya lo kalau memang misalkan lagi ada kayak batuk-batuk gitu atau lo lagi ngerasa gak enak badan, lo ke dokter aja. Lo ke dokter gitu. Ntar kan kalau dokter emang dia ngerasa nggak ada terdiagnosa yang sekiranya dari dia sendiri, itu akan dirujuk ke, mungkin kalau emang ininya concernnya ke corona, dia akan dirujuk ke suspek lah ya, masuk suspek. Dia akan dirujuk gitu karena dia ngerasa nggak mampu dan nggak bisa ngedetect nih gitu. Betul. Dan corona itu satu bukan bisa dicek sama darah ya. Tolong, itu dari liur nih, air tenggorokan kita. Tolong jangan salah paham. Soalnya orang ngomong dari darah. Banyak kan HIV kali ya. Goblok, makanya lu cek gula. Anjing. Berarti hampir sama pengecekannya kayak TBC lah ya. Dari liur ya. TBC dari liur juga gak sih? Iya kan? TBC liur lah. Liur. Darah juga. Ya tapi yang gue harap gitu sih. Kayak yang dulu kan udah banyak tuh penyakit-penyakit SARS. Yang kayak gitu, SARS, ya kan? Flu burung. Apalagi sih? H1N1 ya? Iya, itu apa tuh? Flu babi. Flu babi ya? Iya. Apalagi sih, Pak? MERS ya? Kalau MERS juga, Ebola. Iya, Ebola apa sih? Ya, sejenis itulah, gue gak terlalu ngulik itu. Dari binatang tuh ya? Iya. Ebola kan di Afrika. Oh iya. Afrika dia. Banyak korban yang meninggal juga tuh. Yes. Ya sih gitu, maksud gue ya udahlah, sama-sama pintar aja gitu. Betul. Kalaupun emang lo ngerasa badan lo nggak enak, apa yang terdiri dari beberapa gejala corona itu, ya lo langsung periksain aja diri lo ke dokter, nggak usah yang lo nahan diri gitu-gitu, karena case-nya banyak wo. Takutnya keluarga lo jadi imbasnya. Bini gue belum lama suntik serviks ya di Siloam anak lahiran tuh. Iya. Siloam Duren 3. Duren 3 ya. Ada yang batuk-batuk kok, ya kan? Nah, emaknya ngecekin. Nah, anaknya juga di rumah lagi batuk-batuk, tapi anaknya nggak mau dicekin. Karena apa? Alasannya takut kena corona. Kalaupun iya, masa lo mau diemin anak lo? Betul, lo sekeluarga kena serumah tuh. Iyalah goblok. Sekomplek, se-RT. Anjing goblok. Kadang ya itu dia sih pemikiran yang kayak gitu sih, jatuhnya yang ujung-ujungnya ngebunuh. Nggak nyalain orang Indonesia ya. Betul. Nggak nyalain orang Indonesia, maksud gue. Karena ada beberapa di Indonesia, tapi emang ada beberapa di Indonesia tuh orang yang kayak gitu. Ya yang bahasa kasarnya yang lagi headline ini nih, yang masalah kabur dari persahabatan ya kan. Dijemput sama keluarganya. Fuck. Keluarganya, weh, pendukung corona. Fuck, gue bilang aja.
lu harus menyebarkan itu ya. Lu harus sebarkan itu, lu ludahin muka orang atau nggak lu batuk depan muka orang. Kayak yang di Wuhan dong ya, udah despo banget tuh, depresi ya kan. Makanya Masker perawatnya dibuka, iya, terus diludahin kan? Google Glass-nya dibuka, diludahin tuh gitu. Gila. Dan kena perawatnya kok. Parah ya. Kena. Sampai segitu ya. Asli. Saking depresinya. Tapi kata-katanya dia ngeri juga sih tuh. Apa tuh? Kalau gua mati lu harus mati juga. Anjing. Yang ngeludahin ini temen ngomongnya kayak gitu. Iya. Ih, gila lu. Emang kalau orang kita masih santai sih. Iya. Santai. Masih santai. Santai banget, santai buat kelewat santai. Entah mungkin dia nggak ngikutin media, apa dia mungkin punya pikiran yang bodoh amat, ya udahlah ya, mati di tangan Tuhan gitu kali mungkin. Betul. Ya emang benar sih. sih. Iya. Cuman kan mencegah aja ya kan. Mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Betul. Mengobati corona sampai sekarang belum ada obatnya. Gitu ya kan, whisky lo nggak ngejamin bisa ngobatin corona ya kan. Anjir. Vodka ya kan. Anjir, goblok sih. Ya udah lah, lo ada pesan nggak? Itu aja sih, bijak sosial media deh, jangan buat yang konyol-konyol yang apalagi berhubungan sama virus ini ya, maksudnya jadi nanti muncul kepanikan dari orang-orang sekitar, apalagi tuh yang tadi gue bilang tuh yang masalah prank kena corona itu baru ngomongin. Iya, nggak mendidik men, anjir lo, aduh, lu ngapain lu upload ke YouTube? Iya, entah bego nyari viewers atau nyari subscriber atau nyari AdSense, ya kan? Ya, itu dia. Emang tujuannya itu kan? Viewers pasti banyak. Lucu-lucuan pasti ya banyak. Kan, nanti ya bakalan ada AdSense. Cuman kayak gua denger sih videonya sih udah dihapus sih. Harus lah. Ya, jangan kayak gitu-gitu lah, nggak lucu, bercanda lo gitu ya kan. Lo ngeprank yang lain kayak ya kan. Temen lo prank ya kan lagi tidur apa gimana, it's okay lah, itu gua masih gua masih gua tonton lah yang lucu-lucu begitu. Tapi kalau corona itu sama sekali nggak lucu. Karena lu bakalan nimbulin kepanikan orang di sekitar lo gitu ya kan. Ingat, corona sekarang ini lagi pandemic worldwide. Yes. Ya. Udah dunia nih. Betul. Tolong jangan bercanda gitu loh. Dan lo tolong sikapin, walaupun lo sehat tapi lo ngerasa yang gak enak, satu sih pesan gue, yaudah itu ya. Coba lo kontrol gitu loh. Ya, bener. Terus lo hidup bersih aja, betul. Pola makannya juga benar. Itu salah satu lo menanggulangi pengurangan, salah satu pencegahan maksudnya, pencegahan corona. Dan lo juga harus bisa dibilang juga harus bijak menyikapi berita-berita yang ada nih, karena kita juga nggak tahu juga mana yang hoax, mana yang real berita sebenarnya gitu ya kan. Itu sih. Saru sekarang abu-abu, dan lo harus bisa pintar-pintar nyari source yang bener ya. Yoi. Ya udah. Sekian ya. Ambil manfaatnya, buang buruknya. Enjoy. Terima kasih sudah menonton obrolan kita yang gak penting ini dan sangat tidak berfaedah. Tapi semoga menghibur teman-teman juga. Dan gak usah komen, apalagi subscribe, karena gak penting.